warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yeni Kartika Dewi dengan NIM A11125100006. Saya dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Oke teman-teman, dengan adanya video ini sebagai pemenuhan tugas akhir mata kuliah Pendidikan Bahasa Pendidikan Pancasila. Baik, dengan judul kasus yang saya ambil yaitu tanpa helm nyawa taruhannya. Di tengah padatnya lalu lintas harian, sering kita saksikan para pengendara sepeda motor itu melaju tanpa pelindung kepala. Sebuah pemandangan yang sayangnya telah dianggap biasa, dengan alasan yang beragam, mulai dari merasa perjalanannya itu dekat, kekhawatiran merusak tatanan rambutnya, hingga anggapan bahwa helm adalah alat yang merepotkan. Pelanggaran tidak memakai helm saat berkendara secara langsung bertentangan dengan sila kedua dan sila kelima Pancasila. Dari sisi sila kedua, tidak menggunakan helm menunjukkan kurangnya sikap adil dan beradab karena mengabaikan keselamatan diri sendiri dan tidak menghargai hak orang lain yang ada di jalan raya. Sedangkan dari sisi sila kelima, perilaku ini melanggar prinsip keadilan sosial karena merugikan kepentingan umum dan hak penggunaan jalan lain, serta meningkatkan risiko kecelakaan yang dapat berdampak bagi masyarakat luas. Fenomena tidak berhelm ini sudah melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 serta angkutan jalan yang mengatur kewajiban penggunaan helm bagi pengendara dan penumpang sepeda motor. Nah teman-teman, penyebab pelanggaran tidak menggunakan helm ini cukup kompleks loh. Mulai dari kurangnya kesadaran dan edukasi tentang pentingnya keselamatan berkendara, ketidaknyamanan memakai helm yang dirasakan sebagian pengendara yang tidak mau tatanan rambutnya itu rusak karena helm, hingga lemahnya penegakan hukum dan ketidaktegasan aparat dalam menindak pelanggaran yang tidak menggunakan helm ini. Lalu apa sih akibat dari pelanggaran tidak menggunakan helm ini? Nah teman-teman, akibat tidak menggunakan helm memicu konsekuensi yang bertingkat, mulai dari jangka pendeknya, jangka menengahnya, hingga jangka panjangnya. Akibat jangka pendek yaitu terancam sanksi tilang dan saat kecelakaan berisiko tingkat mengalami cedera otak traumatik dan cedera wajah yang parah. Nah, dalam jangka menengahnya yaitu meliputi beban finansial yang menghancurkan akibat biaya perawatan intensif yang mahal, serta munculnya gangguan-gangguan kognitif dan kesulitan pemulihan. Sedangkan konsekuensi jangka panjangnya adalah yang paling fatal teman-teman, yaitu potensi kecacatan fisik atau mental permanen yang menyebabkan ketergantungan seumur hidup dan bahkan kematian. Kesimpulan dari kasus ini yaitu tidak menggunakan helm merupakan tindakan yang sangat berisiko dan berbahaya. Selain itu teman-teman, tindakan ini telah melanggar Pancasila, sila kedua dan sila kelima, dan peraturan perundang-undangan nomor 22 tahun 2009. Tindakan ini mencerminkan kurangnya kesadaran terhadap nilai kemanusiaan dalam melindungi diri sendiri dan orang lain. Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita mematuhi hukum dan dengan menggunakan helm saat berkendara, sehingga kehidupan yang tertib akan peraturan lalu lintas dapat terlaksana. Oke teman-teman, sekian video kasus dari saya dengan judul Tanpa Helm Nyawa Taruhannya. Nah, harapan saya kepada teman-teman, marilah kita menggunakan helm teman-teman saat berkendara, agar selamat dari kecelakaan lalu lintas. Baik, cukup sekian video dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.